Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, siapakah kami ini? Engkau begitu peduli atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau pada malam hari ini. Terima kasih waktu kesempatan ini. Dalam segala kesibukan kami hari ini Tuhan, Engkau sudah menolong kami. Dan sebentar kami mau istirahat, Tuhan Yesus, sebelum kami membaringkan tubuh kami pada malam hari ini, kami terlebih dahulu mau diterangi kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang boleh bergabung, bahkan yang akan bergabung pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom Selamat semuanya. malam. Begitu, Ya, mungkin hari ini hari ibadah. Mungkin sudah pada ibadah tadi. Malam ini mungkin juga sudah ibadah tadi, nggak usah ikut mesbah lah. Haleluya. Tapi puji Tuhan, selalu ada yang setia setiap malam. Ya, ini mesbah ketaatan, kedisiplinan kita dengan waktu. Kita buka 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Kita bergantian membacanya. Ayat ganjil nanti kaum pria, ayat genap kaum wanita. Yang merasa wanita, kaum pria boleh dibaca kita bergantian. Ya, mulai. 29. Daud dan Mefiboset. Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amil di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud menyembah, kata Daud, "Mefiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja manggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya supaya cucu tuanmu itu ada makanannya." Mefiboset, "Cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Ya, kita sudah tahu cerita antara cerita Daud dan Mefiboset ini. Memang Mefiboset ini yang timpang. Jadi waktu keluarga Saul mau dibunuh, Ziba ini menyelamatkan Mefiboset dan sempat terjatuh, akhirnya kakinya timpang ya. Ya. Jadi ini saudara, saya ambil saya ambil di sini
Judul khotbah ini, jangan melupakan orang yang berjasa dalam hidupmu. Ya. Jangan merupakan orang yang berjasa dalam hidup kita, saudara. Kenapa? Apa hubungannya dengan Daud dan Mephiboset? Pasti kalau kita mengikuti ceritanya, saudara, pasti kita tahu kenapa. Saya tadi sore terinspirasi dengan apa ya cocok judulnya ini ya, antara Daud dan Mephiboset seperti itu. Nah, itu yang saya dapat, saudara. Jangan merupakan orang yang berjasa dalam hidup kita, ya. Jadi ini di sini dikatakan, saya cari sebentar. Waktu itu, saya buka sebentar 1 Samuel 24. Ya, 1 Samuel 24 ayat 22 sampai 23. Ayat 21 saya baca. 1 Samuel 24 ayat 21 sampai 23. Oleh karena itu sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul, kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Jadi dia bersumpah, saudara, kalau dia akan ketika dia sudah menjadi raja, saudara, sudah memerintah, disitulah dia melihat ya bahwa masih adakah keturunan Saul, karena dia sudah berjanji, saudara. Apalagi Daud, Yonatan anak dari Raja Saul itu, saudara, mereka berpadu jiwanya, bahkan seperti jiwanya sendiri, dia berpadu jiwanya dengan Daud, Yonatan itu. Akhirnya Daud mati di peperangan ya bersama dengan Saul. Saudara, apa yang dilakukan Daud di sini, saudara? Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya orang ya kalau sudah sukses dia lupa. Temanya apa? Ya. Ya. Biasanya orang sudah sukses itu, saudara, kalau dia tidak takut akan Tuhan, saudara, lupa kacang akan kulitnya. Tapi di sini dia sudah, saudara, luar biasa. Ya, bahkan di sini doa syukur Daud, kemenangan Daud yang luar biasa, saudara. Sangat luar biasa di sini dikatakan, ya. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba. Jadi dia mencari kalau masih ada keturunan Raja Saul. Karena dia tahu Yonatan sudah meninggal. Ternyata ada anak Yonatan namanya Mephiboset. Itu pun timpang, saudara. Saudara, dalam logika manusia, untuk apa lagi? Udah timpang, itu akan dia seorang raja. Masa seorang Mephiboset yang timpang dipanggil ke istana raja? Dipanggil ke rumahnya, satu meja, satu hidangan dengan dia. Saudara, kalau bukan karena Daud takut akan Tuhan, makanya seseorang yang takut akan Tuhan, ketika dia sukses, ketika dia diberkati, saudara, dia tidak melupakan orang-orang yang berjasa dalam hidupnya. Kita melihat di sini, adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Ini dia yang spektakuler, saudara. Aku ingin menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Karena dia sudah merasakan pertolongan Tuhan. Padahal logikanya, saudara, dia dikejar-kejar Raja Saul. Bahkan berapa kali dia mau dibunuh, saudara. Tapi dia ingat, dia berpadu jiwanya, dia begitu mengasihi Daud, mengasihi Yonatan. Jadi mereka itu mengasihi dirinya seperti mengasihi Yonatan, mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri. Itulah, saudara, kasih Tuhan itu yang sangat. Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Saudara, ketika mendengar cacat, bagaimana reaksi Daud di situ? Kita belajar lagi dari seorang Daud di sini. Tanya raja kepadanya, di mana ia? Di manakah dia?
Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Udah dibilang cacat, di mana dia? Ya bisa aja, oh udah cacat, ya udahlah lupakan aja. Saya sudah menjadi raja, saya sudah menjadi sukses, saya menjadi orang terkenal. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat dalam suatu panti asuhan, saya lupa panti asuhan mana, ada ceritanya seperti ini. Ketika dia dididik di panti asuhan itu, dan mereka berhasil, ketika mereka disekolahkan dari panti asuhan itu, akhirnya mereka keluar sampai ada keluar negeri, mereka jadinya membangun panti asuhan itu, saudara. Saya pernah dengar cerita, cuman saya tadi saya ingat-ingat di mana pernah saya dengar. Ketika mereka dipungut dari jalanan, bahkan dititip di situ, saudara, ya akhirnya mereka disekolahkan di panti asuhan itu dengan segala biaya yang ada, ya. Akhirnya dia sukses disekolahkan sampai ke luar negeri. Akhirnya dia membangun panti asuhan itu sampai besar, saudara. Pondok gede. Itu dia tidak melupakan jasa-jasa orang yang pernah berjasa dalam hidupnya. Nah, dikatakan, di manakah dia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amir di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amir dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, katanya. Mephiboset jawabnya, inilah hamba Tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Sangat luar biasa. Tadi di atas dia bilang, saya mau menunjukkan kasih yang dari Allah. Di ayat 7, kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ini yang saya katakan, saudara. Ketika kita diberkati, jangan jadi maruf, saudara. Ya, hari-hari ini sangat mengerikan, apalagi di masa pandemi ini. Di sini saatnya kita berbagi, mana yang bisa kita tolong, mana yang bisa kita mana yang bisa kita lihat, yang ada, apa yang bisa kita bagi kepada mereka. Apalagi orang ini pernah berjasa dalam hidup kita, saudara. Haleluya. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Saudara yang dikasihi Tuhan, Mephiboset tahu diri, saudara. Pasti dia sudah tahu ceritanya. Dulu kakekku seperti ini, dulu ini seperti ini, saudara. Makanya dikatakan, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Dia sadar, dia timpang bagaimana Daud ingin menunjukkan kasihnya, bahkan mau sehidangan dengan raja. Wow. Ayat 9, lalu raja memanggil Ziba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu ini. Sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ya, itu kan harta warisannya. Itu kan warisannya si Mephiboset sebenarnya, saudara. Luar biasa. Tapi kan bisa aja kesempatan itu diambil oleh Daud. Sudah mati nih. Udah mati bapaknya, udah mati kakeknya. Ini saya ambil semua. Saudara, hari ini, ya, kita bersyukur pada malam hari ini kita diingatkan lagi, saudara. Kita buka sebentar di 2 Timotius 3 ayat 14. Ya, boleh dibacakan? 2 Timotius 3 ayat 14. Iya, 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-14 dikatakan demikian. Saya bacakan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Iya, dengan mengingat orang yang mengajarkannya kepadamu. Saudara, bagaimana saat itu hatinya berpaut dengan Yonatan. Bagaimana saudara luar biasa. Ya, demikian juga dengan orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, yang membangun keimanan kita. Siapa bapak rohani kita, jangan pernah lupakan dia. Siapa yang pernah mendoakan, menyokong kita, mendukung kita di saat kita terjatuh, saudara. Saat itu betapa terdesaknya hati Daud, tapi Yonatan selalu menyelamatkan dia.
nanti kalau papaku marah, nanti kalau Raja Saul melihat gini-gini, nanti aku berikan tanda, berarti kau harus lari. Kalau enggak kau pasti dibunuh. Bagaimana hatinya Daud saat itu terdesak, saudara. Jonathan begitu berpadu jiwa mereka, saudara. Sampai dikatakan bagaimana dia mengasihi Daud seperti dia mengasihi dirinya sendiri, saudara. Dia tidak melupakan itu. Di sini Daud tidak melupakan. Siapa orang yang berjaya di dalam hidupmu, mungkin itu membangkitkan kerohanianmu, membangkitkan perekonomianmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan melupakan mereka. Minimal kita bisa berdoa buat mereka. Ya. Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa emas masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu ini ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak dan 20 orang hamba. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia mengatur, saudara. Daud memberitahukan kepada Ziba, tuanmu ini sampai kalian harus bekerja untuk Mefiboset. Sebenarnya di sini begitu luar biasa, saudara. Begitu luar biasanya Daud. Ya, bahkan bayangkan seorang yang timpang, keturunan Raja Saul, keturunan anak daripada Jonathan. Ya, dia mengatur, kalian harus mengurus cucu tuanmu ini. Ya, mengurus, harus diurus, saudara. Makanan, membawa masuk tuayannya supaya cucu tuanmu ini ada makanannya. Padahal Mefiboset itu makan sehidangan dengan dia, satu meja dengan raja. Luar biasa, saudara. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita belajar. Tadi saya katakan, jangan melupakan orang yang pernah berjasa di dalam hidup kita. Apakah itu berjasa di dalam kerohanian kita, berjasa di dalam membangkitkan mungkin saudara bersaudara, saudara, ya. Tapi kalau kita sudah pernah menabur yang baik juga, jangan juga menuntut. Ya, jangan juga menuntut Bapak Ibu, ya. Tapi di sini saya hanya mau katakan bagaimana Daud mengingat orang-orang yang berjasa dalam hidupnya, khususnya Jonathan, saudara. Nah, itu yang bisa kami bagikan. Siapa yang berjasa dalam hidup kita, di dalam kerohanian kita, siapa Bapak rohani kita, ya, berdoa bagi mereka. Jangan pernah lupakan dia, saudara. Jangan lupakan siapa yang menyokong kita, siapa yang membangkitkan semangat kita di saat kita ini, saudara. Minimal berdoa bagi mereka. Ya, kalau kita ada berkat, jangan lupa memberkati mereka. Siapapun di antara kita, mungkin kita ingat siapa. Oh, seperti ini. Minimal kita bisa berdoa. Kita tidak bisa membantu dengan uang, kita berdoa bagi mereka. Tapi kalau ada juga bisa. Ya. Siapapun nanti yang mendengarkan live ini, video ini, saudara, mari jangan pernah melupakan orang yang berjasa dalam hidup kita. Tuhan memakai mereka itu, tugas kita berdoa bagi mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu ini, Tuhan, mengingatkan kami. Mungkin ada orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kami sudah melupakan mereka. Tuhan, malam ini ingatkan kami, Tuhan, untuk mereka. Minimal kami boleh menyapa, telepon atau WA atau SMS, Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, kami rindu Bapa, bagaimana Daud mengingat orang yang berjasa dalam hidupnya, khususnya Jonathan, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami responi firman-Mu ini, Tuhan, dan berikan kami hikmat supaya kami boleh lebih lagi, Tuhan. Kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi boleh menjadi pelaku. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Amin.